Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Data Mining. Kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi data ya. Cuman sebelum itu kita akan bahas dulu tentang konsep data warehouse ya. Oke, data warehouse itu apa? Ya, kalau data warehouse itu adalah sekumpulan data yang terkumpul dari berbagai sumber dan terorganisasi dengan skema yang terorganisasi. Nah, menurut si Orion ini, data warehouse itu ada 4 hal, adik. Yang pertama dia itu adalah subject oriented, lalu dia itu integrated, yang ketiga dia time variant, yang keempat dia non volatil ya. Oke, kita bahas salah satu dulu ya tentang data warehouse. Nah, tadi saya sebutkan bahwa data warehouse itu dia berorientasi pada objek ya. Artinya berorientasi pada objek, itu artinya adalah bahwa data ini dikategorisasi dan diorganisasi berbasis pada subjek. Kebutuhan ya, makanya gini, misalnya di suatu perusahaan itu terdapat banyak aplikasi. Nah, yang kalau disebut data warehouse, maka database di perusahaan itu tidak berdiri berdasarkan pada aplikasi per aplikasi. Misalnya aja UHAMKA ya, UHAMKA itu misalnya punya sistem informasi akademis, lalu punya sistem absensi dan lain-lain ya. Nah, database-nya itu tidak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri, tapi dia itu harus berada satu kesatuan. Jadi database-nya antara SIAK UHAMKA sama antara si BIMA, antara Simpek misalnya seperti itu berada dalam satu database. Nah, pembagiannya itu berdasarkan pada subjeknya, berdasarkan pada misalnya kayak customer, financial information, tapi bukan berdasarkan pada aplikasinya. Itu kalau dia itu berorientasi pada subjek ya. Nah, berikutnya dia juga terintegrasi. Aliasnya tadi saya bilang bahwa semua database itu walaupun berbeda-beda aplikasi, tapi dia berada dalam satu berada satu database yang tunggal. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah dari data warehouse ya. Nah, lalu salah satu ciri data warehouse itu adalah dia time variant, alias dia adalah time series. Nah, artinya adalah data itu diorganisasikan berdasarkan satuan waktu, adik. Bahkan ya periode waktunya bisa dipecah-pecah menjadi lebih kecil ya. Bahkan kalau kita pakai data warehouse di dunia industri, itu bukan hanya skalanya sampai skala hari. Bahkan mungkin mereka untuk mengecek ketelitiannya, mereka bahkan sampai hingga ini ada hingga ke arah per detik ya, kalau industri itu. Bahkan bisa dipecah-pecah menjadi per detik data warehouse-nya untuk manufaktur. Nah, itu juga berlaku di sini ya. Nah, ini jadi data warehouse itu dia pasti punya yang namanya adalah atribut waktu. Bahkan atribut waktunya itu bisa dia perkecil menjadi lebih kecil kembali. Berikutnya dia adalah non volatil ya. Artinya non volatil itu ya data di data warehouse itu kalau memang nggak ada update dan delete dari yang bagian operator, maka dia akan tetap ada di situ, tetap tidak akan berubah, nggak akan ada perubahan apapun. Kalau ada perubahan apapun kan bahaya ya. Kecuali kalau misalnya ada operasi update sama delete yang dilakukan oleh user yang terautentikasi ya, yang boleh melakukannya. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, maka data warehouse itu sifatnya dia harus non volatil, artinya tidak boleh dia itu melakukan perubahan-perubahan ya. Hanya bisa dibaca sesuai fakta yang terjadi. Apalagi kalau faktanya sudah selesai ya, tidak boleh dirubah lagi. Kalau faktanya sudah selesai ternyata database-nya berubah-ubah kan berarti bukan fakta ya. Itu. Jadi data warehouse itu dia pasti menyimpan yang namanya adalah data yang non volatil. Alias datanya tidak diupdate atau di-delete setelah terjadinya rekor catatan ya. Ini adalah salah satu ciri dari data warehouse. Jadi tadi saya sebutin dari berbagai macam aplikasi,
antarmukanya, interface-nya, tapi datanya berada dalam satu kesatuan. Bahkan di data warehouse itu tadi ya, dia bersifatnya adalah subjek, bukan aplikasi, jadi dia dibagi berdasarkan pada atributnya, bukan berdasarkan pada aplikasi. Tidak boleh aplikasi data warehouse itu nggak bisa. Satu aplikasi punya database sendiri-sendiri, itu namanya bukan data warehouse ya. Itu kalau data warehouse itu aplikasi yang banyak tadi ya, itu akhirnya berkumpul dalam satu aplikasi ya. Oke. Nah, ini ada beberapa model dari data warehouse ya. Ada yang skema bintang, ada skema bunga salju, sama skema konsentrasi fakta ya. Data warehouse itu adalah suatu database yang multidimensi. Nah, dia punya dua hal ada deh ya. Yang pertama, dia punya yang namanya tabel fakta. Selain tabel fakta, dia juga yang punya yang namanya adalah measurement atau bagian yang diukur ya. Saya ambil contoh dimension table seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai skema bintang ya. Ya, ini skema yang paling banyak digunakan. Ini adalah tabel dimensinya dan ini adalah tabel faktanya ya. Nanti akan saya contohkan, saya akan tunjukkan di sini tentang contoh dari data warehouse ya. Oke, nah ini contoh ya. Jadi ini ada beberapa tabel dimensinya, keterangan dari dimensinya. Nah, yang disebut dengan tabel fakta itu di bagian intinya ada, Dek. Nah, di sini misalnya ada kunci-kunci untuk menghubungkan ke dimensi-dimensi yang lain, misalnya time key, branch key sama location key, tapi ada juga di sini bagian yang diukur, unit sold, dollar sold, AVG sales ya. Nah, ini adalah bagian measures, dan ini adalah bagian kunci untuk menghubungkan ke dimensi-dimensi yang lain. Nah, ini adalah contoh dari skema bintang. Ada juga yang skema bunga salju ya. Kalau bunga salju ini selain kunci masih ada bagian kunci masih terhubung pada tabel-tabel dimensi yang lain. Nah, ternyata tabel dimensinya juga terhubung dengan yang lain, terhubung dengan dimensi yang lain. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini konstelasi fakta. Nah, ini contoh skema bintang ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh skema bintang yang data warehouse sederhana ya, yang sudah saya buat. Yang penting di sini ada bahwa di sini ada bagian dimensi ya. Misalnya di sini adalah kunci-kunci ya, primary key, semuanya terkumpul di bagian sini. Ini adalah tabel faktanya. Nah, ternyata misalnya di sini, ini misalnya ada catatan transaksi ya. Catatan transaksi masuk ke bagian faktanya. Di sini misalnya product code 110, periode code-nya 002, store code-nya misalnya S1. Nah, ini terjadi 30, 1.500 sama 1.200. Ini adalah contoh catatan untuk sebuah produk ya, di sebuah cabang, di sebuah periode, misalnya ada sebuah transaksi, dia catat ID-nya ya. Lalu ini adalah besar transaksinya. Ada 3 yang bisa diukur, yaitu unit sold, dollar sold sama dollar cost. Dan yang ini semuanya adalah tabel dimensinya, yaitu yang apa sih artinya S1, S2? Nah, ini adalah keterangannya ya. Apa sih kode 110, 125 itu artinya apa? Nah, ini adalah kode penjelasan dari produknya. Begitu juga dengan period ya. Oke, itu adalah contoh data warehouse, Adik-adik. Nah, ini contoh ya. Saya keluar dulu. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya akan menuju ke sini. Saya sudah buat sebuah data warehouse sederhana untuk praktikum kita kali ini ya. Ini ada sebuah contoh data warehouse. Oke, ini ya, ini ada data warehouse. Oke, untuk mengikuti praktikum ini ya, Adik-adik buat dulu data warehouse seperti saya ya. Ini ada sebuah contoh data warehouse. Oke, nah di sini ada sebuah contoh data warehouse. Tadi kan saya bilang bahwa data warehouse itu punya tabel fakta ya. Lalu ada tabel-tabel dimensi. Nah, tabel-tabel dimensinya contohnya ini ada ya. Ini ada cabang. Ambil aja kata cabang itu, misalnya di sini saya buat hanya 2 cabang ya. Artinya kalau C001 dia Jakarta, kalau C002 dia artinya adalah cabang yang lokasinya di Surabaya. Nah, kalau misalnya periode
Nah, ini kalau ada ID period Q1 itu artinya dia tahun 2019 di Januari sampai April, Q2 artinya dia 2019 Mei sampai Agustus. Begitu dengan produk ya. Nah, ini kalau ada ID P001 dia artinya jual pasta gigi. Kalau P002 dia artinya jual di fillet. Nah, ini tiga ini tadi ya. Cabang, periode sama produk itu masuk ke dalam yang kita sebut tadi yaitu tabel dimensi ya. Nah, ada juga di sini yang kita sebut dengan tabel fakta. Nah, jadi ID tadi dia terhubung pada tabel fakta. Misalnya ini ada sebuah catatan transaksi ya. Ada ID produk P002, ID cabang C001, dijual di cabang C001 pada ID periode I1. Nah, ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini artinya bahwa kita penjualannya itu 75, jumlah penjualannya 7.500. Nah, itu catatan transaksinya semuanya ada di sini. Tapi untuk mengetahui ID produk, ID cabang sama ID periode itu artinya apa ya? Nah, itu di sini di tabel dimensinya ya, baru kita keterangan ya. Nah, tabel fakta itu hanya menjelaskan tentang transaksi yang terjadi. Nah, itu adalah tentang tabel fakta ya. Oke, nah kalau sudah seperti itu, sekarang kita masuk lagi ke teori tadi ya. Itu hanya pengantar aja. Ini ada contoh data warehouse yang sederhana. Kalau data warehouse yang aktual, wah itu bisa lebih besar lagi dimensinya ya. Bisa tadi yang konstelasi fakta. Kalau ini kan baru skema bintang ya. Tapi ada juga kalau yang lebih kompleks lagi ya bisa skema salju, skema konstelasi ya. Nah ini contoh aja, contoh sederhana dari data warehouse mini ya, mini data warehouse bukan yang aktual, tapi sudah mencakup beberapa ciri-ciri dari data warehouse, yaitu ada tabel fakta sama ada yang namanya adalah tabel dimensi. Oke, saya kembali lagi ke teori. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sini Adik ya. Yaitu tentang visualisasi data ya. Visualisasi data ya, kalau visualisasi data itu adalah kegiatan yang merepresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik ya. Ini contohnya. Ya, contohnya kalau grafik ya Adik sudah cukup paham ya tentang bagan dan lain-lain. Itu tujuannya adalah untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Ya, itu adalah visualisasi data. Ya, ibaratnya kita ingin mengkomunikasikan suatu data yang ada itu untuk kepada para stakeholder, seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh grafik yang ada ya. Oke ya. Nah misalnya kalau data itu misalnya seperti ini nih Adik ya. Data seperti ini. Nah ini kan ada, saya ambil ilustrasi orang yang kebingungan. Kenapa? Ya, karena orang yang memiliki kepentingan atau stakeholder dengan data yang itu, misalnya manajer atau bos dan lain-lain, itu berasal dari latar belakang yang berbeda, Adik ya. Kalau misalnya mereka ditunjukkan data seperti ini, ya lurus seperti ini ya. Nah, tidak semua adalah orang IT, orang matematis atau orang statistik, tidak semua. Nah, kita harus memvisualisasi data ini, mau kita apakan ya. Visualisasi data itu dapat menjadi jembatan komunikasi antar stakeholder dari multidisiplin ilmu ya. Bahkan kita yang orang TI saja ya, orang statistik sama orang matematis, begitu ketemu sama ini juga pasti bakalan bingung ya. Maka untuk lebih praktis, maka kita buat data-data itu menjadi seperti ini. Tervisualisasi dengan baik. Hanya informasi-informasi tertentu yang tersembunyi dalam data itu yang kita sampaikan. Nah, pentingnya visualisasi data, kenapa kita perlu visualisasi? Karena menurut penelitian itu 80% dari apa yang mereka lihat itu lebih mudah diingat oleh orang daripada 20% dari yang mereka baca. Ya, otak kita itu dapat mengingat jutaan kali lebih cepat daripada kata-kata atau data ya. Lebih baik melihat grafik ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita akan membuat grafik sebagai pengantar praktikum kita ya. Nah,
Dalam membuat visualisasi data dari database, itu kadang programmer sering menggunakan fungsi agregasi dari SQL. Ya, fungsi agregasi SQL atau ringkasan yang sering digunakan tuh contohnya ini ya, sum, average, count, min, sama max ya. Insya Allah ada deh waktu semester 3 kemarin ya tentang sistem basis data. Itu adik-adik pasti sudah diajari tentang fungsi-fungsi SQL ini ya. Nah, sekarang kita gunakan. Fungsi ini sangat berguna jika kita akan melakukan visualisasi data. Fungsi-fungsi ini sangat berguna ya. Nah, ini akan kita pakai ketika kita mau bikin aplikasi web yang sifatnya adalah untuk visualisasi data ya. Nah, misalnya kita mau pakai JavaScript ya. Ya, nanti sih kita praktikumnya pakai JavaScript ya. Kalau ada adik misalnya pakai Python ya terserah juga ya. Tapi ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang pembuatan aplikasi OLED ya atau aplikasi dashboard itu dengan menggunakan JavaScript. Nah, beberapa library JavaScript yang sering digunakan untuk visualisasi data itu diantaranya adalah Float ya, ada JS-Plum, ada Chart.js, ada Morris.js, ada Google Charts, ada Small World, dan lain-lain. Nah, itu yang digunakan oleh orang-orang untuk membuat visualisasi data. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah familiar ya. Nah, cuman di sini untuk pertemuan kali ini ya, di praktikum ini, saya akan membahasnya yang ini. Yang memakainya, saya akan memakai chart JavaScript. Ya. Oke, nah, baik ya, kita langsung ke aplikasi kita. Misalnya saya exit dulu, stop share dulu. Nah, ini saya sudah buat aplikasi ya. Oke. Oh, bukan ya. Sebentar. Wah, ini. Baik ya. Nah, ini saya sudah buat aplikasi ya tadi ya. Nah, ini ada aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah contoh pembuatan dashboard sederhana dengan menggunakan, saya gunakan adalah JS Chart. Ya, saya menggunakan JS Chart di sini. Nah, misalnya aplikasi ini contohnya begini ya. Misalnya saya mau pakai produk nih ya. Pakai produk, misalnya saya mau menghitung KPI penjualan ya. Lalu saya tekan visualisasi. Nah, dia akan keluar grafik seperti ini ya. Ini adalah grafik visualisasi data. Ya. Dari data mana yang saya buat? Saya buat dari database ini tadi. Nah, saya buat dari database ini. Cuman kan kalau tadi saya bilang ya, kalau orang biasa aja pasti bakal bingung. Ini sih baru database yang isinya cuma 8 rekod ya. Apalagi kalau isinya 16 atau ratusan rekod. Bahkan mungkin sampai ribuan, ya bisa sliding sendiri orang ya. Nah, ini contohnya, misalnya saya buat seperti ini, ada Dek. Oke, misalnya saya ganti jadi elemen penjualan, kita juga bisa sebenarnya bukan hanya pakai diagram cabang seperti ini. Misalnya kita pakai elemen penjualan, misalnya ini saya rubah jadi cabang ya. Saya ingin tahu berdasarkan cabang bagaimana. Saya tekan visualisasi. Nah, bisa juga dia seperti ini ada Dek ya. Oke, misalnya saya ganti lagi nih, saya kepengen melihat berdasarkan perbandingan antar periode. Kan ini dimensinya ada produk, ada cabang, sama ID periode ya. Nah, ini misalnya bisa juga ya, saya ganti jadi periode misalnya ya. Saya tekan visualisasi. Nah, ternyata seperti ini. Ternyata angka amount penjualan di Q1 ya, di antara Januari sampai April ternyata lebih banyak, walaupun tipis ya, beda tipis antara bulan Mei sama sampai bulan Agustus. Ya, itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya saya ganti jadi cabang, dia juga akan berubah ya. Di penjualan. Nah, ya baru berubah nih. Oke, ini adalah sebuah web dinamis dengan menggunakan Chart.js ya. Oke, bagaimana saya membuatnya? Nah, sebelum tadi kita akan pergi ke situsnya Chart JavaScript ya. Chart.js ya. Nah, ini yang saya gunakan, saya dari sini tadi.
saya gunakan library-nya dari sini ya. Nah, ini alamatnya nih. www.chartjs.org ya. Nah, silahkan adik-adik kunjungi aja. Nah, di sini bisa download nanti ya pakai GitHub yang ada di sini. Mungkin nanti di WhatsApp group akan saya kirimkan tentang Chart JavaScript-nya ya, tentang library-nya. Nah, ini kalau misalnya adik mau belajar, ada berbagai macam grafik yang bisa adik buat ya. Nah, ini ada misalnya pakai apa? Pakai scatter atau pakai vertikal ya, misalnya ini ya. Nah, ini ada seperti ini juga bisa ya. Atau apa lagi, misalnya kepingin yang polar area ya. Nah, yang seperti ini silahkan ya. Ini ada berbagai macam library-nya. Cuman kali ini untuk praktikum kali ini saya baru buat yang ini adik. Baru buat yang apa? Py ya. Py sama yang batang biasa ya. Kita akan buat yang sederhana-sederhana dulu ya, sebelum nanti kita tingkatkan. Oke, bagaimana saya membuatnya? Baik, setelah saya download dari sini, download dari Chart.js tadi library-nya, maka saya buat di SAM ya. Oke, sebentar. Saya buat di sini. Nah, saya buat dia di SAM ada deh ya. Setelah local disk C, kalian masuk ke SAM ya. Lalu ke htdocs, misalnya adik-adik bikin visualisasi data. Nah, misalnya adik-adik bikin folder baru namanya adalah visualisasi data ya di htdoc ya, di SAM htdoc ya, visualisasi data. Nah, misalnya di sini saya masih gunakan PHP natif nih ya. Tapi kalau adik-adik nanti bisa bikin pakai kode Igniter, silahkan aja ya. Nah, karena saya memberikan ini supaya untuk menyamakan, jangan-jangan ada adik-adik yang dasar kode Igniter-nya belum kuat ya, baru sampai PHP aja. Nah, sampai di sini ya. Nah, misalnya saya buat di sini, tadi saya sudah download apa tadi library Chart.js ya, saya download, saya letakkan di folder visualisasi data. Lalu di sini ada juga jQuery juga saya letakkan di sini. Nah, saya buat di sini 4 buah file PHP, ada dashboard untuk yang batang, ada dashboard 1 untuk yang Py ya, lalu ada koneksi.php, lalu ada main PHP ya. Nah, misalnya yang koneksi.php tadi ya, ya kalau ini adik-adik udah cukup paham. Misalnya saya kembali ke Dreamweaver saya. Oke, nah misalnya di sini kalau koneksi ya, nah kalau tabel koneksi ya ini tentang isinya koneksi ke database, di mana saya gunakan tadi nama database-nya apa tadi? Nama database-nya adalah yang data warehouse ya. Nah, saya gunakan yang data warehouse di sini, lalu koneksi seperti biasa. Nah, berikutnya setelah itu kita akan ke front end-nya ya. Front end-nya seperti ini tadi, front end-nya. Nah, oke, saya ke bawah dulu. Nah, ini adalah front end-nya. Misalnya setelah saya bikin HTML-nya ya, nah maka saya buat front end-nya di sini. Ya, ini adalah front end-nya, bagian ini ya. Nah, ya yang saya kasih tanda biru ini front end ya. Nah, front end ini ada di ya. Nah, ini ada refresh. Oh ya, ya. Baik ya. Nah, di front end ini misalnya saya bikin select ID ya, dimensi tadi ya. Dimensi tadi pakai lalu ada on-chain ya, artinya kalau si combo box tadi ya dirubah, nah maka dia akan memunculkan yang namanya refresh page. Refresh page nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah fungsi yang saya buat untuk merefresh web page ketika misalnya si combo box tadi berubah ya, dipilih melakukan perubahan. Nah, misalnya di sini saya masukkan ID produk, ID cabang, ID periode dan lain-lain, saya masukkan di sini tadi. Ya. Ini adalah nama-nama atribut dari si data warehouse-nya. Usahakan ini ya, ID produk, ID cabang sama ID periode ini sudah mirip dengan nama atribut di dalam database SQL-nya adik-adik. Ya, usahakan seperti itu. Nah, setelah itu
Ini kan dimensi ya. Nah, measurement-nya saya pakainya adalah yang tadi. Pakainya adalah yang radio button ya. Nah, ini radio button. Nah, ini ada misalnya entah pakai KIT penjualan atau pakai amount penjualan dan lain-lain. Lalu ada button it ya, visual ya. Nah, kalau di button ini di on click, maka dia akan mengerjakan fungsi display result ya. Nanti display result ada di bagian JavaScript ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini misalnya ada kata div ya. Lalu nah ini div it grafik ya di bagian ini. Nah, div ini fungsinya adalah nanti ketika di Ajax itu fungsinya adalah untuk memunculkan grafik yang sudah kita buat di bagian backend. Nah, makanya di sini ada div it grafik, artinya kalau ini nanti ya, bagian ini yang saya kasih warna biru ini, fungsinya adalah tempat di mana grafik itu akan muncul. Grafik dari backend akan dimunculkan di sini ya. Kalau adik-adik masih ingat tentang teori praktikum Ajax ya, yang di semester kemarin. Nah, ini ada body sama HTML. Oke, nah akhirnya nanti front end dari ini, dia akan jadi seperti ini adik. Dia akan jadi seperti ini. Nah, ini ya, makanya tadi ada combo box di sini ya. Lalu di sini ada radio button, lalu ada sebuah tombol di sini. Nah, yang tadi yang div it grafik itu tadi ya, saya bilang bahwa dia itu difungsikan untuk mewujudkan grafik ya, memunculkan grafik dari back-end-nya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke ke sini ada ke makromedianya, ke Dreamweaver-nya. Oke. Nah, itu tadi adalah front end-nya. Nah, sekarang kita akan coba ya hubungkan antara front end ini dengan back end, dua back end yang kita buat. Nah, dua back end-nya ini ya, dashboard sama dashboard 1. Ini back end PHP-nya yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita ke atas ya. Nah, kita mulai dari sini deh ya. Saya pakainya adalah JavaScript. Ya. Nah, di sini misalnya saya buat di sini adalah saya pakai script type pakai jQuery ya. Kenapa saya pakai jQuery? Itu adalah agar saya lebih simpel dalam pembuatan Ajax, Ajax-nya ya. Nah, untuk menghubungkan front end dengan back end, maka saya di sini menggunakan Ajax. Saya menggunakan Ajax adik ya. Nah, tadi saya bilang bahwa saya menggunakan dua fungsi ya. Ada fungsi refresh page seperti ini, function refresh page. Ini adalah JavaScript ya. Pakai JavaScript-nya panjang juga ya. Nah, ini adalah untuk refresh page. Jadi begitu combo box dipilih ya, karena tadi ada beberapa kesalahan teknis, saya combo box itu harus di refresh page-nya dulu ketika dipilih ya. Nah, ini adalah untuk merefresh dari halaman, kita gunakan fungsi location.reload ya. Ini saya dapat ya dari browsing juga sih ya gitu. Nah, berikutnya setelah itu saya buat fungsi baru yaitu function display result ya. Ini kelihatan semua nggak ya? Oke, ya kelihatan lah ya sampai sini ya. Function display result ya. Oke, biar lebih gampang saya kasih ini aja supaya adik kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini function display result ya. Var dimensi, jadi dia akan ngambil dari radio button ya. Pilihannya orang itu apa? Apakah dia mau menghitung amount atau dia mau menghitung KTY ya. Nah, akhirnya kan dia memunculkan di sini. Dashboard.php ya, var dimensi get element by id dimensi.value ya. Lalu setelah itu ada kata if dokumen.element by id kita ceket. Jadi dia mengambil berdasarkan pilihannya orang itu apa ya. Nah, yang dimensi tadi ya, dia mau menghitung dimensi apa? Dia ambil dari combo box. Karena di sini ada select id-nya pakai kata dimensi ya. Kalau radionya kan pakai nama kita sama amount ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya yang kita dipilih ya, maka dia akan menuju ke backend dashboard ya. Nah, kalau backend dashboard ini sengaja saya lancang untuk membuat yang tabel batang. Ya. Nah, dia kirimkan ke Ajax ini akan mengirimkan ke dashboard ke backend-nya ya. Saya akan mengirimkan dimensi yang dikehendaki oleh si user. Misalnya si usernya tadi memilih berdasarkan pada
ID ya, ID produk, ada juga berdasarkan ID cabang, ada juga berdasarkan ID periode. Nah, dia kirim ke back-end-nya ya. Kalau sukses ya, maka grafiknya tadi, grafik dari back-end tadi akan ditampilkan di bagian ID div grafik ya. Yang mana? Yang ini. Nah, ya, div it grafik. Nah, ini makanya kalau sukses nanti grafiknya akan muncul di bagian div yang ini. Nah, ini makanya ada kata dolar grafik HTML hasil ya. Nah, berikutnya setelah itu kalau misalnya orangnya pilihnya radio button yang bukan apa tadi? Yang bukan kita ya, tapi dia misalnya pilih radio button yang merupakan dashboard apa yang merupakan kita ya. Amount maksud saya, amount penjualan. Kan ini ada dua ya, ada amount penjualan sama ada kita. Nah, kalau amount penjualan maka dia kirimnya bukan ke dashboard tapi ke dashboard 1 karena dashboard 1 ini untuk memunculkan yang PA ya. Karena untuk yang di sini saya rancang ada Adik ya. Untuk yang KTY untuk yang dimensi KTY itu saya buatnya adalah pakai diagram batang. Tapi kalau yang untuk amount atau uang yang berapa uang yang didapat dari hasil penjualan tadi, saya gunakannya adalah diagram yang pie, yang lingkaran ya. Nah, ini untuk yang ke back end dashboard 1. Jadi kalau dia pilihnya yang amount ditampilkan dalam bentuk pie ya, maka dia kirimkan ke back end dashboard 1. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sukses ya tadi grafik dari back end akan dimunculkan ke dalam div ya. Nah, ini sampai akhir ayah ya, sampai akhir script. Sampai akhir script ya, itu baru selesai. Oke, itu baru front end sama bagaimana kita menghubungkan datanya ke back end. Nah, sekarang kita ke back end-nya yang lebih seru ya. Saya mohon maaf nih, saya pakainya PHP natif ya. Kita nanti adik-adik bisa bikin pakai CI ya, silahkan ya, pakai kode igniter, pakai Laravel, silahkan ya. Nah, saya ke back end-nya tadi. Ini adalah back end untuk membuat diagram batang ya. Oke, nah ini adalah back end untuk membuat diagram batang. Nah, ini adalah PHP-nya. Nah, sebelumnya ya saya sampai lupa ya. Sebelumnya adik-adik harus download yang Chart.js tadi ya, kan udah ada di foldernya. Nah, itu script-nya kalian tambahkan ini nanti. Script type, text, JavaScript, src, Chart.js, script ya. Nah, kalau sudah berarti di body-nya sekarang saya gunakannya adalah pakai PHP biasa ya, pakai PHP natif. Seperti biasa dia include koneksi.php ya, yang ini tadi di-include-kan supaya terkoneksi dengan database ya. Database tadi. Nah, lalu setelah itu tadi kan dikirimkan data dengan atribut dimensi ya. Nah, akhirnya data dengan atribut dimensi tadi diambil dengan fungsi ini, dimensi get dimensi ini. Nah, dia masukkan ke dalam query-nya ya. Select bintang from fakta group by. Nah, ini muncul group by ya. Ini group by ini pasti akan digunakan di visualisasi data tadi ya. Nah, ada kata group by dimensi ya. While row ya, dia lihat dulu ID-ID apa ya yang ada di dalam situ. Baru setelah itu dia masuk ke sini tadi. Ya. Select sum penjualan from fakta where delta dimensi ya, ini artinya di mana ya, di mana misalnya ID yang dipilih ya, ID cabang, ID produk dan lain-lain itu di group by delta dimensinya ya. Setelah itu dia tampung ke dalam variabel B ya. Kalau yang ini tadi yang atas ini untuk yang banyaknya pilihan yang dipilih ya, itu dia masukkan ke dalam variabel A. Ini adalah untuk labelnya ya. Oke, nah akhirnya setelah itu kita ke bawah tadi ya. Nah, nanti setelah itu ya ceritanya grafiknya itu akan ditampilkan di sini di bagian canvas ya. Nah, ini saya gunakan HTML canvas untuk membuat grafik ya. Karena canvas ini akan sering digunakan untuk pembuatan grafik. Nah, makanya sini ada kata canvas it bar chart ya. Nah, ini artinya si diagram batangnya akan dimunculkan di bagian ini. Menggunakan apa? Menggunakan HTML canvas. Cuman kita harus atur canvasnya dengan JavaScript ya. Nah, sudah seperti itu, kita udah ke bagian PHP-nya, bagian PHP-nya. Nah, sekarang kita coba nih bagaimana membuat grafik dengan menggunakan JavaScript ya. Oke, nah adik-adik
nanti akan saya buatkan ya. Ini adalah contoh pengaturan dengan menggunakan JavaScript untuk bagian bar atau bagian batang ya. Oke, sampai kelihatan nggak ya sampai sini ya? Nah ya, jadi script yang di sini sampai script yang di sini. Nah ini adalah bagiannya ya. Oke. Nah di sini misalnya tadi ya pasti ada keterangannya tadi ya. Karena menggunakan bar chart, kita sampaikan di sini dia menggunakan bar chart ya, tapi dia 2 dimensi. Lalu dia pakai new chart JTE config 1. Nah sekarang config satunya kita atur ya. Config satunya kita atur. Nah ini kita masukkan tadi ya, yang bilangan A-nya kita masukkan ke dalam JSON yang di encode ya. Itu sebagai labelnya nanti. Nah berikutnya yang datasetnya juga sama ya. Ini pakai labelnya grafik ITY. Kita ngaturnya di sini. Nanti yang apa nih? Template untuk bar chartnya nanti akan saya kirim ke grup kelas ya. Grup kelas. Nah, nanti di sini ada background color. Ini pengaturan warnanya tadi ya. Ini kalau ini merah ya, dia pakai sistemnya RGB kalau kanvas itu ya. Kalau ini merah ya. Kalau ini adalah untuk pengaturan yang warna green, RGB ya, green ya atau hijaunya. Ini pengaturan untuk birunya ya. Nah, di sini 54162. Nah, kalau ini berarti dia lebih cenderung ke arah blue ya, karena ini lebih besar, 235 ya. Nah, ini misalnya untuk pengaturan warna aja, border color juga. Nah, nanti yang penting itu gini ada deh ya. Kita masukkan datanya tadi. Kalau datanya kita masukkan yang B ini ya. Yang variabel B ini kita masukkan ke sini. Sedangkan labelnya kita ambil yang bagian A yang di sini. Ini kan untuk mencari berapa ID produknya itu memangnya ada berapa sih ya. Nah, dia masukkan ke dalam label, tapi datanya ini ya, yang select sum-nya ini dia masukkan ke dalam delta B. Nah itu ya. Nah yang paling penting sebenarnya di back-end-nya itu ini ada di agregasinya. Kamu mau mencari apa? Mau mencari jumlah atau mencari average? Nah kalau mau mencari jumlah, ini pakainya sum ini ya. Oke, nah ini sebenarnya SQL-nya bisa ID product ya, cuman karena kan saya rancang supaya dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan user. Nah makanya saya gunakan di sini pakai delta dimensi ya. Oke, nah berikutnya di sini ada juga kalau menggunakan pie sama sih ya, sama. Cuman di sini kan tadi kalau yang pie itu untuk amount ya, untuk jumlah penjualan. Nah makanya di sini yang di sum adalah jumlah penjualannya ya. Ini sama sih ya backend-nya, cuman perubahannya di sini aja. Kalau yang di dashboard 1 itu adalah KTY penjualan, maka kalau di dashboard 1 ini saya gunakannya adalah sum jumlah penjualan. Oke ya. Nah, setelah itu kita ke bawah. Nah, ini bedanya kalau yang dia yang PA ya. Kalau yang tadi kan bar chart ya, gunakannya bar chart di sini. Nah, kalau yang di dashboard 1 ini setelah dia akan ditampilkan di sini di bagian kanvas ya. Nah, kita masukkan di sini dia adalah masuk ke pie chart atau yang lingkaran itu ada di. Nah, kalau sudah ada lingkaran di sini, kita gunakan tipenya pie ya. Nah, datanya kita masukkan ke sini. Data apa? Data yang tadi, data yang B ya, yaitu yang setelah kita dapetin ID-nya ada berapa, kita masukkan ke dalam sini, kita gunakannya B. Ya, nah di sini adalah warna-warnanya. Warna-warnanya silahkan atur sendiri ya. Ini RGBA-nya. Ini kalau ini untuk yang ID pertama, untuk ID yang kedua, warnanya. Labelnya misalnya presentasi penjualan barang. Pakai labelnya pakainya yang A atau berapa ID yang tertampung oleh si backend ini. Nah, dia tampilkan di sini. Oke. Nah, itu tadi adalah script-nya. Akhirnya kalau kita pakai ini ya, saya save all ya. Nah, dia akhirnya bisa bekerja dengan baik. Sebentar ya, saya stop share dulu. Nah, ini ya. Nah, setelah saya pakai cap produk di penjualan, saya visualisasi. Nah, dia kecualiannya ya, yang penjualan ini ya. Oke, misalnya saya mau ke amount penjualan, saya visualisasi lagi. Nah, dia maunya penjualan. Kita ganti lagi misalnya pakai cabang. Boleh ya. Kita visualisasi. Nah, ya. Ubah lagi. Misalnya mau kita apa nih? Kita mau membandingkan
berdasarkan dimensi apa. Misalnya mau kita bandingkan berdasarkan periode, boleh juga ya kita visualisasi. Nah, tapi ini khusus untuk yang MON ya. Tapi kalau kita mungkin bisa beda lagi nih. Ini jumlah barang yang dijual, ini adalah yang diukur adalah tentang MON penjualan atau berapa jumlah uang yang dihasilkan melalui transaksi tersebut ya. Visualisasinya, nah ternyata besarnya seperti ini ya. Itu kalau kita dua pilihan. Kalau misalnya datanya itu ada banyak Pak, nggak hanya Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Lalu ada apa tadi? Ada cuma 2 juga ya, produknya cuma 2, cabangnya cuma 2, periodenya cuma 2 ya. Nah, itu adik-adik harus ini, harus apa? Harus adik-adik harus bukan dia akan otomatis membentuk seberapa banyaknya data yang ingin kita visualisasikan. Data yang akan kita visualisasikan tadi akan otomatis terbentuk di chartnya seperti ini ya. Oke, nah ini misalnya MON penjualan ya. Ya jadinya ini. Misalnya pakainya sekarang pakai produk ya. Pakai produk. Nah, ternyata yang bagian produk lebih tinggi ya. Semuanya ini hasil visualisasi data dari mana? Saya visualisasi datanya dari sini ya. Dari database yang ada di sini ada di sebentar ya. Nah, database-nya yang ini. Cuman ini data ini di regroup ya, di grouping lalu dihitung jumlahnya ya. Mungkin nanti kalau ada adik bisa kembangkan, bisa pakai average dan lain-lain ya. Oke ya. Nah, sekarang tugasnya ada adik yang dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Hari Kamis 2 minggu lagi ya, maksud saya ya. Hari Kamis 2 minggu lagi adalah ada adik buat aplikasi seperti ini adik. Sebentar ya. Adik-adik bikin aplikasi yang seperti ini. Oke ya. Nah, ini tugasnya adik-adik. Sebentar. Waduh, jadi error. Nah, ini tugasnya tadi ya. Kalau tadi kan hanya biasa ya, hanya yang biasa. Nah, sekarang dimensi yang ingin Anda analisa diatur sendiri ya, cabang. Misalnya kita penjualan ya. Kepingin apa? Kepingin sum atau rata-rata. Nah, nanti kalau divisualisasi, saya klik di sini, maka di sini akan keluar grafiknya sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh si user. Ya, ini yang kita sebut dengan OLAP ya, OLAP yang sederhana yaitu interaksi yang sederhana. Jadi user itu bisa menetapkan sendiri grafik apa yang dia inginkan. Itu tugasnya ada ya. Nah, cuman di sini ya, jadi ini bisa milih orangnya kepingin analisa produk, tapi dia kepingin yang diukur di dimensinya apa, apakah KTI atau apakah MON ya. Nah, ini besarannya rata-rata, dia bisa menghitung rata-rata, bisa menghitung sum, dia bandingkan ya. Cuman di sini ya, adik-adik, yang saya mau di tugas ini ya, itu adik-adik harus kalau sum ya, kalau sum itu dia bentuknya pie ya, pie chart ya. Maaf. Ya, pie chart ya. Nah, kalau rata-rata ya, kalau rata-rata dia bentuk diagramnya adalah diagram batang ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau rata-rata itu dia pakai diagram batang. Tapi kalau yang sum ya, yang sum jumlah ya, jumlah itu pakainya adalah diagram pie. Ya. Itu tugasnya adik ya. Kumpulkan 2 minggu lagi, ini masuk ke dalam 40% nilai kuis ya. 60%-nya lagi nanti ada lagi ya di pertemuan berikutnya. Tapi untuk yang ini ya, kalau adik mengumpulkan 2 minggu lagi, maka adik akan dapat nilai 40% dari nilai kuis ya. Lumayan, yang sisanya yang 60%-nya mungkin dari pertemuan ketiga ya. Oke. Nah, itu ya adik. Nanti kita bisa diskusi di WA terkait tugasnya dari adik seperti apa ya. Oke, itu mungkin dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video kedua ya. Baik.